Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Andi Sintia dengan NIM 51911110117. Saya mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait laporan khusus 2022 UNDP terkait ancaman baru terhadap keamanan manusia di Antroposen menuntut solidaritas yang lebih besar, di mana pada masa saat ini manusia dihadapkan pada paradoks pembangunan yang diperparah keadaannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan juga memberikan rasa takut di seluruh dunia. Sesuai dengan judul, antroposen ini mendorong manusia untuk melakukan perubahan atau keseimbangan pada bumi yang secara radikal telah mengubah biosfer bumi dan mengakibatkan bumi menjadi tempat yang tidak aman bagi kita. Hal ini akan dihubungkan dengan terputusnya hubungan manusia dengan bumi itu sendiri dan meningkatkan tekanan pada bumi. Laporan ini akan memberikan gambaran bagaimana pentingnya kita untuk melakukan investasi terkait upaya pencegahan dan juga meningkatkan ketahanan, kepedulian, dan membangun kembali kesetaraan dan kepercayaan pada skala global melalui solidaritas dan juga pembaruan kontrak sosial. Dalam hal ini, izinkan saya untuk membahas bab eh, terkait ketidaksetaraan dan serangan terhadap martabat manusia. Yang pertama adalah ketimpangan horizontal. Ketimpangan horizontal ini terjadi pada kelompok ataupun individu karena adanya perbedaan gender, ras, etnis, suku bangsa, bahasa, usia, orientasi seksual, gender, dan lainnya. Hal ini termasuk tindak diskriminasi, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia. Yang selanjutnya, ketidaksetaraan ini sering terjadi meskipun telah ada aturan yang mengatur, namun diskriminasi ini tentu tidak menutup kemungkinan akan tetap terjadi seperti yang dialami oleh kelompok minoritas, yaitu kelompok LGBT di seluruh dunia. Martabat manusia ini menjadi jantung dari hak asasi manusia yang diakui dan melekat pada diri setiap individu, seperti pada pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi, semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Hal ini menjadi penting ketika mempertimbangkan keamanan manusia untuk memperhitungkan semua suara agar aktor ini mendapat tempat dan suaranya didengar. Lalu ketidaksetaraan ini apabila martabatnya dilukai maka akan menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan untuk yang kedua adalah ancaman terhadap keamanan manusia di sepanjang siklus hidupnya. Pencapaian keamanan dan kesejahteraan manusia ini menjadi tahap awal ataupun modal untuk mengetahui hasil selanjutnya atas tahap yang akan dilakukan selanjutnya ya. Di mana misalkan kemiskinan, kekerasan, dan gangguan kesehatan mental ini akan mengurangi harapan hidup sehat seseorang di kemudian hari, termasuk rasa trauma pada anak akibat kekerasan ini akan menghambat tumbuh kembang dan juga mengganggu kesehatan mental anak. Yang pertama adalah tahun 2005 sampai 2020 lebih dari 266.000 pelanggaran berat terjadi pada anak dalam konflik. Hal ini sangat mengancam keamanan anak karena meliputi anak nantinya akan diikuti rasa tidak aman dari ancaman kematian, cedera, kecacatan, kekurangan gizi, bahkan berimbas pada sistem pendidikan yang tidak baik. Untuk selanjutnya adalah
ancaman yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah kesenjangan digital yang terus meningkat. Revolusi digital yang terus meningkat ini menjadi ketimpangan dalam negara dengan penghasilan tinggi dan juga penghasilan rendah, di mana penghasilan negara dengan penghasilan tinggi, remajanya akan berpotensi besar untuk memanfaatkan teknologi. Ditambah dengan adanya pandemi ini meningkatkan ketergantungan pada teknologi dalam pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan pengangguran pada remaja kulit non-putih di Amerika pada tahun 2020. Padahal pada saat bersamaan pengangguran pada remaja kulit putih itu berkurang. Hal ini sangat terlihat bagaimana diskriminasi karena warna kulit terjadi. Dan yang selanjutnya adalah kerentanan gen yang menyasar perempuan, anak perempuan, dan juga remaja. Ini terjadi, kekerasan perempuan ini meningkat pada perempuan dan juga anak, di mana mereka mengalami penyerangan seksual dan juga perdagangan manusia. Sedangkan pada remaja, adanya kejahatan, kekerasan, dan juga penggunaan narkoba yang terus meningkat. Mengapa kejahatan meningkat pada pandemi ini? Karena mereka kehilangan mata pencaharian mereka, sedangkan kebutuhan mereka harus tetap dipenuhi. Untuk yang selanjutnya, nomor 3 adalah kekerasan dan diskriminasi ekonomi membahayakan keamanan bagi perempuan dan anak perempuan. Hal ini menjadi diskriminasi horizontal yang sangat luas ya, karena mencakup beberapa sektor, di mana pun diskriminasi pada perempuan ini terlihat pada lapangan pekerjaan yang tersedia, bahwa dalam masyarakat umum jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk perempuan itu jauh lebih sedikit daripada untuk laki-laki. Dan yang pertama adalah ketidaksetaraan gender ini menjadikan atau lapangan pekerjaan yang tidak baik ini menjadikan 437 juta perempuan dan anak perempuan hidup dengan pendapatan rendah. Hal ini akan berpengaruh pada bagaimana kualitas hidup seseorang atau perempuan dan keluarganya, bahkan mencakup kesehatan, pendidikan, dan juga bermasyarakat. Untuk yang selanjutnya adalah budaya dan nilai tradisional. Budaya yang melekat dan juga nilai-nilai tradisional yang melekat dan juga budaya patriarki yang terus menjamur di kalangan masyarakat ini membatasi gerak perempuan untuk melakukan sesuatu atau berusaha untuk menjadi mandiri. Hal ini menyebabkan ketergantungan perempuan terutamanya pada bidang ekonomi dan juga munculnya kekerasan struktural dan juga kultural pada perempuan, di mana kekerasan struktural ini membatasi perempuan sehingga perempuan ini tidak memiliki kesempatan yang sama. Sedangkan pada kultural ini biasanya berbentuk bahasa seperti stereotip, seksisme, dan juga diskriminasi. Lalu yang selanjutnya adalah perempuan ibu pertiwi, di mana perempuan ini dianggap sebagai penyedia dan juga produsen pangan seperti ibu pertiwi, yaitu bumi kita yang menyediakan pangan dan juga sebagai produsen untuk kebutuhan kita ya melalui sumber daya alamnya. Tetapi di sini ada yang menjadi janggal, di mana diskriminasi tetap terjadi. Di lebih dari 90 negara itu, petani perempuan mengalami diskriminasi di mana mereka tidak mendapatkan hak yang sama dalam kepemilikan lahan dan juga faktor produktif lainnya, seperti peternakan. Hal ini cukup membuat pertanyaan ya, di mana perempuan ini dianggap sebagai produsen dan penyedia pangan, tetapi masih mengalami kendala atau diskriminasi. Dan yang selanjutnya adalah faktor yang mendorong perempuan enggan untuk melaporkan kekerasan, yaitu ada yang pertama stigma di mana yang berkembang pada masyarakat ini bahwa perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual
mereka dianggap bahwa mereka terlalu lemah, mereka tidak tegas dan juga mereka, sangat tergantung pada orang lain. Dan yang selanjutnya mengapa adalah penolakan, di mana adanya perbedaan budaya ini, menyebabkan mereka tidak sadar ataupun mewajarkan tindakan-tindakan yang sebetulnya hal tersebut adalah suatu kekerasan. Dan yang, terakhir adalah ketidakpercayaan di mana pihak yang berwenang ini gagal untuk menangani masalah, eee, kekerasan pada perempuan. Untuk yang selanjutnya adalah kekerasan dalam, kekuasaan kekuasaan lintas ras dan etnis merusak keamanan manusia setiap individu, yaitu, eee, ketidaksetaraan dan akan menimbulkan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Ketimpangan horizontal ini terjadi dalam ras dan etnik, yang bertahan dari waktu ke waktu dengan, efek multidimensi seperti pada politik, ekonomi, dan juga budaya. Jika dihubungkan dalam kekuatan politik, maka kelompok yang lebih kuat ini, akan menggagalkan kemajuan dan martabat masyarakat. Ketika kekuatan politik didistribusikan pada etnis, perbedaan di dalamnya dapat dimanipulasi atau, dimanfaatkan, sehingga mencapai pada kontestasi antar kelompok menimbulkan ketegangan, ketidakpercayaan, bahkan pelanggaran HAM. Jadi, etnis ini akan, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan, tujuannya, walaupun itu harus, terjadi pelanggaran HAM di dalamnya. Lalu diskriminasi ras ini kerap terjadi pada aksi rasisme dan mempengaruhi keamanan manusia. Bahkan tindakan stereotip ini juga akan mempengaruhi, keamanan manusia. Dan yang terakhir adalah, orang yang bergerak dapat dipaksa untuk mengikuti jalur ketidakamanan. Hal ini berkaitan dengan mobilisasi masyarakat, yang melakukan perpindahan karena beberapa faktor yang mendorongnya. Hal ini berkaitan dengan, seseorang yang dipaksa pindah ke suatu tempat karena beberapa faktor, misalnya adalah bencana alam. Bencana alam akan dapat, mengganggu keamanan manusia sehingga harus dipaksa pindah, ataupun untuk mencapai, kualitas hidup yang lebih baik seperti berpindah karena pendidikan atau alasan, pekerjaan seperti 272 juta migran internasional melakukan mobilisasi, di mana hal itu karena faktor pekerjaan. Dan mungkin, sekian yang dapat saya sampaikan terkait, materi tersebut. Untuk kekurangannya saya mohon maaf karena kesempurnaannya milik Tuhan Yang Maha Esa, dan terima kasih telah, mendengar. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.